Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita, baik itu rezeki tentang uang, baik itu rezeki terkait dengan materi, waktu, kesempatan, orang baik, terus kemudian rezeki berupa amanah yang Allah titipkan kepada kita, pasangan kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita, sayogianya kita jalankan, sayogianya kita jadikan apa yang Allah anugerahkan itu sebagai jalan untuk menuju kehidupan yang bermanfaat, sehingga dapat mengantarkan kita kepada kebaikan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ya, jadi itu adalah sekilas terkait dengan kisah Qarun, di mana orang yang tadinya bukan siapa-siapa, tapi dia adalah orang yang berilmu, yang tidak memiliki harta kekayaan yang cukup banyak, tetapi karena keuletannya beribadah kepada Allah dengan memiliki suara yang bagus pada saat melantunkan kitab Taurat, ya. Terus kemudian dia minta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mendoakan agar Allah memberikan anugerah, memberikan harta kekayaan yang melimpah ruah kepadanya. Lalu pada saat itu kemudian doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa kepada Allah SWT itu dimakbulkan, sehingga Qarun itu menjadi orang yang kaya raya. Tapi sayang, karena sikapnya yang angkuh, sikapnya yang congkak, lalu kemudian Allah binasakan di bumi. Allah tenggelamkan Qarun beserta dengan rumah dan hartanya di bumi. Fakhasafna bihi wa bidaril ardh. Itu tentu menjadi refleksi kita bersama, menjadi pelajaran kita bahwa segala apa yang Allah anugerahkan kepada kita, sayogianya kita jadikan itu sebagai jalan kebaikan untuk menuju kehidupan abadi, yakni kehidupan di akhirat, dan dapat mendatangkan kebermanfaatan terhadap orang lain. Kita punya ilmu, ya kita tularkan kepada orang-orang, ya. Kita punya harta, ya kita sedekahkan, karena justru yang kita sedekahkan itulah yang sesungguhnya harta kita. Kalau cuma kita timbun aja, itu artinya kita itu tidak kaya. Karena orang yang kaya itu adalah orang yang ahli sedekah, kaya hati dan juga kaya jiwa dan juga kaya harta. Maka ada ini sebuah quote yang mengatakan, laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Nah, orang dedet ya ora apa-apa, ora sugih ya ora apa-apa, sing penting jiwane apik. Yang penting kayak jiwa kita lapang hati, kita ramah kepada orang, kita berbuat baik kepada orang semampu kita. Kalau kita itu bisa bersedekah dengan tenaga kita, ya udah kita sedekah dengan apa yang kita miliki. Kita cumanya bisa mengkonsep sebuah teori, ya udah kita tuangkan apa yang berada di otak kita dalam sebuah kata-kata agar itu menjadi sebuah kemajuan di institusi kita atau di tempat kerja kita, di tempat pengabdian kita, baik itu di masyarakat maupun lembaga pendidikan. Nah, itu baik. Jadi memang rezeki Allah ini tidak melulu soal materi. Tetapi kalau kita cuman fokusnya kepada harta, kepada kekayaan, ya, kita berundungnya, maka kita itu tidak akan pernah puas. Sebab dunia itu tidak ada habisnya. Sebab dunia ini memang diciptakan indah, diciptakan wah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sengaja untuk ngetes kita, untuk menguji kita apakah kita tertarik dengan kehidupan dunia atau enggak. Apakah kita itu tergoda dengan kenikmatan dunia sehingga kenikmatan tersebut melalaikan kita kepada kehidupan abadi kita, yakni di akhirat. Kemudian di surat Al-Qasas ayat 77 disebutkan, wa ba'taghi fi ma ataakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Mari kita upas satu persatu, ya. Jadi dari ayat 76 sampai dengan 82 itu menceritakan terkait dengan kisahnya Qarun, ya. Sehingga orang-orang yang tadinya itu menginginkan kehidupan seperti Qarun, melihat kebinasaan Qarun yang ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala di bumi, lalu kemudian mereka mengatakan sesungguhnya Allah menghendaki bagi siapa saja orang-orang yang diberi kelapangan rezeki, dan pada dasarnya semua orang itu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala.
sesuai dengan takarannya masing-masing, yang itu sesuai dengan kadar dan versi terbaiknya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di ayat 77 ini menceritakan terkait dengan nasihat kaumnya terhadap Qarun. Yang pertama adalah wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, dan carilah dengan sungguh-sungguh segala sesuatu yang telah Allah berikan, segala sesuatu yang telah Allah anugerahkan kepada kamu sekalian, ya, jadikan itu sebagai ladang amal kebaikan, ladang amal untuk beramal, untuk membawa dampak, membawa kebermanfaatan terhadap orang, sehingga apa? Dapat menjadi penuntun kita, dapat menjadi tameng kita kelak di kehidupan akhirat. Jadi segala apa yang Allah anugerahkan kepada kita, ya, baik itu harta, jabatan, pangkat, kedudukan, terus kemudian kemuliaan, baik kemuliaan duniawi maupun ukhrawi, itu seyogianya kita sadar bahwa itu merupakan salah satu anugerah dan nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan segala apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita, seyogianya kita jadikan sebagai ladang beramal kita untuk berbuat baik kepada orang lain, untuk mempersembahkan hidup sesuai dengan kadar versi terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Kehidupan kita itu akan menjadi kehidupan yang bahagia, yang tidak hanya bahagia di dunia namun juga di akhirat. Jadi ketika Allah menganugerahkan kita berupa ilmu, ya udah kita salurkan ilmu tersebut agar menjadi ilmu yang bermanfaat, agar menjadi ilmu yang manfaat itu meraping lian. Allah anugerahkan harta kepada kita, ya udah kita salurkan, kita sedekahkan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada kerabat kita, kepada keluarga kita, kepada orang yang membutuhkan. Jangan jadi orang yang pelit, ya. Sebab apa yang kita sedekahkan itulah yang sesungguhnya harta kita. Jadi jangan sampai nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita itu menjadi nikmat yang kufur, menjadi sesuatu hal yang menjerumuskan kita terhadap kesombongan dan keangkuhan, lagi kecongkakan. Maka kemudian di sini Allah itu berfirman, carilah dengan sungguh-sungguh. Sebab apa? Karena manusia itu kadang ketika diberi Allah dengan nikmat yang sangat luar biasa, dia itu lupa terhadap orang yang memberi nikmat, terhadap Allah Subhanahu wa taala yang memberi anugerah kepadanya. Kadang wong nek wis sugih, wong wis dilulu karo Gusti Allah, ya, dengan kekayaan yang melimpah, dengan kedudukan yang agung, dipuja-puja orang, banyak followers, dikomen banyak orang, kemudian dia menjadi rujukan orang lain terhadap suatu persoalan, terhadap berbagai problematika kehidupan, dia itu kadang berbangga diri dan kadang lupa bahwasannya itu semua itu kadang menjadi ujian dan cobaan kita. Apakah kita itu menjadi orang yang rendah hati? Apakah kita itu menjadi orang yang sederhana, menjadi orang yang tawadhu? Apakah kita itu ingat terhadap Tuhan yang Maha Agung yang memberikan itu segalanya kepada kita, sehingga kita itu memiliki kedudukan yang mulia di dunia, gitu loh. Jadi jangan sampai anugerah yang Allah berikan kepada kita ini cuma angin lalu aja, cuma sia-sia. Tidak kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, yang tidak kita gunakan untuk menuju jalan kebaikan, untuk kebermanfaatan hidup, untuk memberikan kebahagiaan, memberikan senyuman kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, maka segala apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita itu ya seyogianya itu kita bersyukur. Syukurnya dengan cara apa? Syukurnya adalah dengan cara memanfaatkan anugerah dan nikmat yang telah Allah berikan itu di jalan yang sebaik-baiknya jalan. Ya, kalau kita itu udah menjadi orang yang dicintai Allah, orang yang disayangi Allah, maka segala apa yang kita minta itu pasti akan diijabah oleh Allah. Dan Allah tahu kapan waktu untuk mengijabah doa-doa kita. Apakah ini adalah sebuah keinginan atau sebuah kebutuhan, itu Allah tahu gitu loh. Sekalipun kita itu tidak mengatakan secara spesifik. Jadi kita jangan pernah memiliki perspektif atau memiliki angan-angan, memiliki stigma negatif terhadap takdir Allah. Karena setiap takdir yang Allah tetapkan kepada kita adalah takdir yang terbaik.
Hanya kadang takdir yang Allah berikan kepada kita, mungkin ada sesuatu hal yang tidak mengenakan, sesuatu hal yang mungkin bagi kita itu adalah menyakitkan. Tetapi ketika kita sabar dalam menjalaninya, maka Allah akan membuka hikmah, Allah akan memberi sebuah wisdom, memberi kebijaksanaan bahwa ini loh yang kemarin kamu tangisi, ini loh takdir yang menurut kamu itu jelek, tapi ternyata menyelamatkan kamu dari sebuah kecelakaan misalnya. Jadi tertundanya harapan atau doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah itu kadang menyelamatkan kita dari sesuatu mara bahaya. Jadi kita akan menyadari bahwa takdir Allah itu baik ketika kita telah melewati fase-fase itu, ketika kita itu sabar dalam menjalani dan optimis bahwa ada pelangi setelah hujan. Maka orang yang menggunakan nikmatnya, menggunakan anugerah yang Allah berikan kepadanya untuk beramal soleh, itu merupakan orang yang sangat beruntung. Maka orang yang menyadari visi misi diciptakan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, di samping sebagai ibad Allah, namun juga sekaligus sebagai khalifatullah fil ardh, pasti dia itu akan mempersembahkan hidup dengan kadar versi terbaiknya. Artinya dia menjalani hidup ini dengan penuh amal soleh. Dia melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan kemanfaatan hidup, melakukan sesuatu yang terbaik untuk mempersembahkan hidup yang sekali ini agar menjadi kehidupan yang berarti, ya. Jadi bagi orang-orang yang seperti ini, amal soleh itu adalah sebuah kebiasaan, sebuah kewajiban yang harus dia lakukan setiap hari, sehingga menjadi habit, menjadi kebutuhan dari dirinya. Dan ketika sebuah kebutuhan itu dijalankan, maka akan menjadi sesuatu yang nikmat. Jadi amal soleh, ketika amal soleh tersebut sudah menjadi kebiasaan kita, sudah menjadi sebuah kewajiban kita, kebutuhan kita, maka kita menjalani hidup itu enak, nikmat. Sebagaimana dikatakan, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Ya, jadi ketika amal soleh itu telah menjadi sebuah kebiasaan dan diistiqomahkan secara kontinu, maka kemudian apa? Malaikat itu akan tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat itu akan memberi sebuah kabar, janganlah engkau itu khawatir, engkau takut, engkau bersedih atas setiap cobaan dan ujian yang Allah beri di kehidupan ini. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ya. Dan berilah kabar bahwa surga ini merupakan janji yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa optimis terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, terhadap orang yang senantiasa beramal soleh secara kontinu. Dalam artian ketika sesuatu itu telah menjadi sebuah kebiasaan kita, ya, kita jalankan secara istiqomah, maka secara batiniah kita itu akan merasa tenang dalam menjalani hidup ini. Kita itu tidak perlu khawatir, tidak perlu was-was terhadap apa yang menjadi masa depan kita. Karena ketika kita berjalan di atas ilmu, amal dan juga iman, ya, jalan kebaikan, niat kita baik, tujuan kita baik, kita itu pasti akan akhir yang baik. Kita itu tidak usah khawatir terhadap masa depan, karena Allah itu telah menjamin siapapun orang yang berjalan di atas kebaikan, dia meniatkan segalanya karena Allah, karena Gusti Allah, lalu kemudian dia itu berjalan dengan iman, ilmu dan amal, maka dia akan sampai dengan husnul khotimah, maka dia akan memiliki masa depan yang gemilang. Dan itu memang sudah Allah naskan, sudah Allah pastikan, ya. Jadi ketika orang kok selama ini di dunia ini menjalani hidup dengan amal-amal yang baik, dia berbuat baik kepada orang lain, maka dia itu akan dijamin kehidupan yang abadi, kehidupan akhirat, ya, dengan balasan surga. Maka di sini ya, wa badaghi fima atakallahu daral akhirah. Jangan sampai nikmat anugerah yang telah Allah berikan kepada kita itu cuman berhenti di tataran duniawi. Jangan sampai, karena kita akan menjadi orang-orang yang rugi. Tetapi sebaliknya, segala apapun yang Allah anugerahkan kepada kita, ya, walau itu cuma sedikit, tetap harus jalan, kita syukuri.
dan kita syukuri dengan sebaik-baiknya pemberian dari Allah. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau sedikit aja kita nggak bersyukur, ya udah Allah enggan dong ngasih yang banyak. Kan logikanya seperti itu. Maka yang sedikit itulah yang harus kita syukuri. Kemudian nasihat yang kedua apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan sampai engkau melupakan kehidupan di dunia. Ya, wala tansa nasib, dan jangan sampai kamu lupa terhadap bagianmu di dunia. Artinya apa? Kita kan di dunia ini adalah sebagai khalifatullah fil ard yang bertugas untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan itu ya apa yang kita punya, apa yang Allah titipkan kepada kita, apa yang Allah berikan, ya potensi-potensi yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana di dalam surat An-Nahl, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Potensi berupa penglihatan, pendengaran itu harus kita optimalkan. Untuk apa? Untuk menggapai aspek-aspek duniawi dan juga ukhrawi, ya. Jadi kita semaksimal mungkin berusaha, termasuk potensi-potensi yang Allah beri, termasuk potensi fisik berupa pendengaran, penglihatan, dan juga hati itu untuk merasakan nikmat-nikmat Allah. Kita gunakan penglihatan kita ini untuk membaca buku, membaca Al-Quran, ya kan, untuk melihat hal-hal yang sangat luar biasa yang seketika itu kita bersyukur kepada Allah, melihat hal-hal yang baik. Telinga kita gunakan untuk mendengarkan murotal, mendengarkan lagu-lagu Islami, mendengarkan lagu-lagu yang menjadikan hati kita itu terpaut kepada Allah, mengingatkan kita kepada jejak kebaikan yang telah orang lain lakukan kepada kita, itu juga baik. Mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran, mendengar kajian, mendengar apapun yang ketika kita itu mendengar, maka hati kita itu akan semakin rindu kepada jalan kepulangan kita di akhirat. Itu adalah sesuatu yang baik. Kemudian hati kita itu untuk merasakan bagaimana susahnya menjadi orang yang membutuhkan, bagaimana kita itu bisa berempati, kita bisa simpati kepada orang lain, kita bisa peka terhadap realitas sosial, ya, saat orang lain itu membutuhkan bantuan kita tanpa dia menyuruh kita untuk membantu pun kita sudah peka gitu loh. Nah, itu artinya kita menggunakan hati kita dengan sebaik-baiknya, menggunakan potensi model bekal yang telah Allah anugerahkan kepada kita untuk merealisasikan visi misi kehidupan kita di dunia. Jadi sebagai khalifah itu tidak hanya sekedar pemimpin, ya, tapi bagaimana jiwa leadership seseorang, akhlak-akhlak yang baik itu tertanam dalam jiwa orang tersebut untuk memberi dampak, memberi kemanfaatan bagi orang-orang di sekitarnya, bagi makhluk-makhluk Allah. Itulah definisi pemimpin. Segala anugerah yang Allah berikan kepada kita hendaknya kita jalankan sebagai amanah yang harus direalisasikan sehingga bisa menuntun kita menuju kehidupan abadi, kehidupan akhirat. Dan sesuatu yang penting yang harus kita bawahi di janganlah melupakan bagianmu di dunia ini, ya, karena manusia itu adalah multi peran, ya. Seorang perempuan misalnya, dia tidak hanya sebagai seorang guru, tetapi di skup terkecil di keluarganya mungkin dia bisa menjadi seorang ibu, dia menjadi seorang istri. Orang laki-laki tidak hanya menjadi seorang kepala sekolah atau kepala madrasah misalnya, tapi dia juga bisa di satu sisi menjadi suami, ya, menjadi seorang ayah. Itu kan multi peran. Itu jangan melupakan bagian kita di dunia gitu. Terus menjalankan amanah kekhalifahan, ya. Orang itu tidak hanya memiliki satu fungsi, tapi dia bisa memiliki fungsi yang banyak, memiliki peran yang banyak, multi peran. Sehingga dia harus bisa membagi hak-haknya, termasuk bagaimana seorang itu bisa memberi hak tubuhnya untuk mengisi bagiannya